Gubernur PBOC Pan Gongseng menegaskan sebagai dua negara berkembang besar di Asia, China dan Indonesia memiliki tanggung jawab bersama menghadapi dinamika global. Ia menilai dedolarisasi melalui skema LTC akan memperkuat daya tahan sistem keuangan regional. Upaya memperluas penggunaan mata uang lokal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Bank Indonesia dalam mengurai ketergantungan terhadap dolar Amerika sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dedolarisasi mandiri atau hanya ganti ketergantungan? Mengapa tak kembali ke dinar atau dirham yang berbasis emas dan perak? Bukankah dinar dan dirham lebih adil dan berdaulat bagi dunia saat ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Menurut Anda, Bung Yuwana, apakah penggunaan LTC dengan mata uang yuan dan mata uang lokal lainnya hanya memindahkan ketergantungan dari yang saat ini dolar Amerika ke mata uang negara mitra, bukan menyelesaikan akar masalah ketidakstabilan moneter global? Ya, terima kasih, Bung Anggi. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi benar, Bung Anggi ya, LCT ya, local currency transaction dengan yuan atau mata uang lokal lainnya pada dasarnya memang hanya memindahkan ketergantungan ya, bukan menghapus akar ketidakstabilan moneter global. Jadi akar masalahnya itu pada sistem fiat money global sebetulnya yang berbasis utang dan hegemoni politik ekonomi negara adidaya. Nah, selama hal ini tidak berubah, krisis dan ketidakadilan moneter akan terus berulang akan siklik begitu, terjadi periodik begitu. eh, yang berganti hanya aktor hegemonnya saja mungkin berganti, tapi sistem sistem krisisnya akan terus terjadi. Pertama, ya, tujuan utama LCT itu adalah mengurangi ketergantungan tunggal pada dolar Amerika dalam perdagangan internasional dengan menggunakan yuan, rupiah, atau mata uang lokal lainnya. Risiko volatilitas kurs USD ya, dolar Amerika terhadap mata uang lokal memang dapat ditekan, Bung Anggi, tapi ketergantungannya kan tidak hilang, hanya bergeser ke mata uang negara mitra dagang yang lain saja. Ya, misalnya yang sedang kita bahas sekarang ini, Indonesia memakai yuan untuk perdagangan dengan Tiongkok, maka stabilitas ekonomi Indonesia ikut terpapar pada kebijakan moneter dan geopolitiknya Tiongkok. Itu yang pertama begitu. Kemudian yang kedua, dolar Amerika kan mendominasi sistem moneter dunia bukan semata karena kepraktisan, tetapi lebih karena hegemoni politik ekonomi internasional saja ya. Sejak era Bretton Woods yang dikhianati oleh Presiden Nixon tahun 1971 itu, termasuk lahirnya IMF dan Bank Dunia, hingga peran Amerika dalam keamanan global dan SWIFT system itu, ya, kode unik yang digunakan dalam transaksi keuangan antar bank di dunia itu semua merujuk kepada Amerika. Padahal sistem ini kan secara intrinsik itu tidak stabil. Fiat money itu berbasis utang tanpa dukungan aset real ya, dan tentu kebijakan moneter Amerika Serikat ini, misalnya suku bunga yang dikeluarkan oleh The Fed ya, itu pasti berdampak global meski kepentingannya sifatnya domestik itu. Nah, kalau hanya mengganti dolar dengan yuan saja atau dengan mata uang lokal, mata uang negara dagang mitra saja, dengan keranjang mata uang sekalipun bahkan ya, akar masalah fiat based sistemnya itu tetap ada. Hanya berpindah dari dolar sentris ke yuan sentris begitu. Pindahnya ketergantungan kebijakan moneter dari Amerika Serikat ke kebijakan moneter Beijing begitu. Jadi potensi lahir hegemoni baru juga akan muncul meski kemudian berpindah dari hegemoni Amerika ke hegemoni
Cina, hegemoni Tiongkok itu tidak berbeda secara prinsip dengan hegemoni dolar sebetulnya. Itu kemudian yang ketiga, sebetulnya negara-negara Muslim ini ya termasuk Indonesia dan negara-negara anggota OKI ya itu bisa membuat blok ekonomi sendiri dengan settlement berbasis emas dan perak atau dinar dan dirham. Ini dapat menjadi jalan keluar sebetulnya yang lebih fundamental karena bersentuhan langsung dengan prinsip-prinsip ajaran Islam ya, terutama ajaran larangan riba dan kebutuhan pada mata uang real, sebagaimana firman Allah itu wa halallahu bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu Bung Anggi. Yang telah tadi Anda paparkan, lantas mengapa Indonesia tidak mempertimbangkan alternatif sistem keuangan yang tadi telah Anda singgung berbasis Iya. dinar dan dirham yang jelas-jelas lebih stabil dibandingkan mata uang kertas atau fiat money saat ini, Bung? Jadi Indonesia ini kan memang tidak mempertimbangkan sistem mata uang Islam berbasis dinar dan dirham. Memang karena ada beberapa alasan, Bung. Yang pertama, terikat dengan sistem keuangan global. Kemudian yang kedua, alasannya sebenarnya ini mengada-ada juga sih, cadangan emas Indonesia terbatas. Kemudian adanya resistensi politik internasional. Dan yang paling vital sebetulnya menurut saya karena bercokolnya paradigma sekuler dalam negeri kita ini argumen yang paling vital. Jadi problem keimanan, problem akidah, ya akidah sekuler diterapkan di dalam negeri kita ini. Naudzubillah min dzalik. Itu. Jadi kalau tiga alasan yang awal-awal itu ya itu hanya alasan yang sifatnya permukaan saja sih, tidak substansial, tidak fundamental. Secara fundamental paradigma sekuler yang bercokol di benak umat ya terutama di benak para pemimpin dan pengambil kebijakan ini harusnya ditinggalkan, diganti dengan paradigma Islam, artinya menggunakan akidah Islam. Toh kita merdeka juga atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kan, kenapa tidak ya? Jika Indonesia bahkan dunia Islam yang lain ya mau melepaskan diri dari ketidakstabilan fiat money, maka jalan satu-satunya adalah kembali ke sistem emas dan perak atau dinar dirham sebagaimana dulu sebelum Bretton Woods itu, atau ketika kejayaan Islam ya era Umayyah, era Abbasiyah, era Utsmaniyah. Lagian juga lihat pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia kan cukup lumayan ya. Ada bank syariah, ada industri halal, ekosistem ekonomi halal lainnya itu kan sangat pesat itu. Ya, tinggal dikasih pondasi kesadaran utuh ya. Tinggal dikasih pondasi kesadaran utuh berbasis akidah Islam. Resiko memang akan selalu ada, tapi dengan kemauan yang kuat, dengan niat yang kuat, ya sebagaimana intang surullah yang surukum wa yusabit akdamakum, kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan, ya Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan posisimu. Itu janjinya Allah. Jadi problem yang paling mendasar mengapa Indonesia kok tidak menggunakan dinar dan dirham, masih berkutat kepada fiat money saja yang berbasis dolar itu ya karena memang akidahnya masih perlu dibenahi. Begitu Bung Anggi. Dan jika tujuan dedolarisasi adalah membangun kedaulatan ekonomi, bukankah penerapan standar emas dan perak dalam perdagangan internasional akan lebih adil dan bebas dari dominasi politik negara Iya, adidaya walaupun tadi keterbatasan yang telah Anda paparkan tadi, Bung? ya memang benar ya Bung Anggi ya. Jadi memang standar emas dan perak dalam perdagangan internasional itu akan lebih adil, akan lebih stabil dan bebas dari dominasi politik negara adidaya dibanding dolar ya, dibanding dedolarisasi yang hanya berpindah dari dolar ke bentuk fiat money yang lain ya. Tapi penerapannya menuntut perubahan yang sifatnya sistemik, perubahan yang sifatnya politik, ekonomi, moneter ya, serta keberanian negara-negara secara kolektif ya, khususnya negara-negara di dunia Islam ya, untuk keluar dari jerat sistem kapitalisme global tadi yang apa saya sebut risiko perjuangan itu selalu ada tadi, keterbatasan-keterbatasan tadi. Ya, misalnya dominasi sistem moneter global yang berbasis fiat money
tentu tidak mau kalah kan, tidak mau meninggalkan begitu saja. Ya, misalnya melalui tangan-tangannya IMF, Bank Dunia, atau jebakan utang luar negeri dan sebagainya, termasuk seluruh perdagangan internasional, cadangan devisa, instrumen utang dan mekanisme pembayaran global yang ditopang oleh dolar, oleh euro, oleh yen, yuan itu akan terputus kalau kita menggunakan dinar dan dirham. Tidak terhubung dengan dunia ya, meskipun sebetulnya bisa diatasi melalui konversi bertahap ya dengan alat tukar menggunakan fiat money. Misal dengan rupiah yang selama ini kita pakai itu disadarkan pada dinar dan dirham itu masih bisa sambil berjalan pelan-pelan pencetakan rupiah yang bersandar pada pada dolar sekarang mulai dikurangi, tapi pencetakan rupiah yang bersandar pada dinar dan dirham mulai ditambah. Insya Allah, Bung. Jadi Allah akan mudahkan karena memang yang problemnya itu bukan pada kemampuan ya, problemnya itu pada kemauan kita, pada paradigma, pada akidah ya, pada akidah yang digunakan oleh para pengambil kebijakan, para politisi, para ekonom-ekonom itu yang yang substantif itu ada di situ. Problem kemauan. Begitu, Bung Anggi. Tadi yang juga telah Anda paparkan, jadi ini bukan perkara kemampuan tapi kemauan. Lantas, bisakah? Sebetulnya bisa tadi ya Bung Iwana, Iya. tadi juga Iya. kita ketahui bersama Muslim di dunia ini lebih dari 2 miliar. Seharusnya dunia Muslim bisa memimpin transformasi keuangan global dengan penerapan mata uang Islam sebagai mata uang perdagangan Iya. lintas negara ketimbang terus berada dalam permainan blok mata uang besar. Lantas, bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, jelas sekali, Bung. Itu sangat bisa ya. Dunia Muslim itu sangat bisa memimpin transformasi keuangan global dengan penerapan mata uang Islam lintas negara kan. Dia memiliki akar sejarah yang kuat. Ya, tapi tadi itu problemnya kan memang kemauan, problemnya itu akidah, problemnya itu paradigma tadi. Bahkan ini kan sebagai jalan keluar sejati ya, satu-satunya jalan keluar sejati dari permainan blok mata uang besar ya, dari blok mata uang apakah dolar, apakah euro, apakah yuan ya, yang hanya mengganti hegemoni saja tanpa menghapus ketidakadilan yang sifatnya sistemik itu. Namun itu hanya mungkin bisa dilakukan kalau adanya tadi kemauan yang visioner, kesatuan politik ekonomi yang visioner, keberanian melawan tekanan global, serta konsistensi menerapkan sistem Islam yang kafah. Jadi bukan sekedar kosmetik syariah di atas fondasi kapitalisme itu bukan. Nah, yang pertama ya misalnya kalau lihat potensi dunia Muslim itu sumber daya alam itu sangat besar sekali ya, mayoritas cadangan minyak, terus gas dan mineral itu sangat melimpah di Timur Tengah ya, di Afrika, di Asia Tengah itu. Kemudian juga menjadi pasar yang besar ya, dunia Islam ini pasar yang sangat besar. Hampir 2 miliar penduduk dengan daya beli kolektif yang sangat besar itu potensi betul itu. Kemudian adanya cadangan emas ya, misalnya di Turki, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab itu juga melimpah juga. Itu makanya kemudian sebetulnya kalau landasannya syariah Islam, Islam itu sudah menyediakan kerangka moneter berbasis emas dan perak dan itu terbukti sekian sekian lama ya berabad-abad lamanya ya, hampir 14 abad sendiri gitu. Itu. Nah, jika potensi ini itu disatukan oleh dunia Islam yang sekarang terpecah-pecah itu ini bersatu menjadi satu kemauan, satu tekad ya, satu tujuan itu bisa mengguncang dominasi dolar dan yuan bahkan menjadi pusat gravitasi baru moneter global itu. Nah, kemudian yang paling penting memang tantangan-tantangan yang harus dihadapi juga perlu kan kita masih terfragmentasi oleh negara-negara Muslim yang belum bersatu dalam visi ekonominya kan. Ya oke aja misalnya Indonesia, Malaysia dan atau negara-negara yang Muslimnya ini kan masih masih ketergantungan sistemiknya itu masih kuat ya terhadap IMF, terhadap pasar finansial barat itu harusnya ditinggalkan itu. Terus kemudian dominasi elit global, dominasi elit lokal di negeri-negeri Muslim tadi.
Kan banyak di dunia Islam ini rezim-rezimnya justru bermitra dengan kekuatan global untuk melanggengkan status quo. Itu kan malah melemahkan. Kemudian ancaman geopolitik ya, di mana setiap upaya keluar dari sistem fiat ya, contoh di Afrika dulu Muammar Gaddafi berusaha untuk menerapkan dinar emas kan langsung ditindak dengan agresi militer. Tapi ya tadi kembali kepada kemauan. Kalau dengan akidah Islam ya, itu dengan pondasi yang kokoh, dengan penerapan syariat yang kafah ya, kita bisa meyakinkan dunia bahwa bisa terwujud keadilan dengan mata uang Islam ya, dinar-dinar tadi dengan bebas riba, berbasis nilai real, tidak ada monopoli satu negara pun itu, maka paradigma itu akan bergeser. Hegemoni itu tidak akan kemudian tetap di dunia barat di dolar, tapi akan bergeser kepada keadilan dunia. Ya, selain kalau kita lihat pengalaman historis kan, ya dunia Islam ini kan pernah menjadi pusat perdagangan dunia selama lebih dari 1.000 tahun loh, Bung Anggi, ya tanpa krisis moneter ya, tanpa tanpa dominasi satu negara tertentu, bukan, nggak ada. Yang ada adalah kemandirian geopolitik ya. Emas dan perak itu menjadi jaminan kemandirian geopolitik, kemandirian ekonomi ya, dengan dunia Islam yang karena kesadaran keimanan tunduk semata-mata kepada syariat Islam ya, bukan malah tunduk pada permainan kurs dolar atau yuan. Jadi begitu Bung Anggi, syaratnya ya wadkhulu fisilmi kafah. Syaratnya wadkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Syaratnya masuk Islam secara menyeluruh, secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan, ya ekonominya, ya politiknya, ya hukumnya, ya pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti jalan-jalan setan, termasuk dolar ini, termasuk isu dedolarisasi yang harus hati-hati. Ternyata hanya bergeser ke yuanisasi misalnya, ke pemakaian yuan itu. Makanya kita punya identitas sendiri, kita punya karakter sendiri, Islam punya prinsip sendiri, punya ajaran-ajaran yang kafah. Di antaranya adalah penggunaan dinar dan dirham itu. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam biswab. Baik, jazakallah Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi judul kita kali ini Cina ingin tumbangkan dolar, seharusnya kita yang tumbangkan fiat money gitu ya Bung Yona, menuju Iya, iya. sistem yang benar-benar adil dan tadi yang berbasis bukan hanya berpaku pada pergantian mata uang saja. Jazakallah sekali lagi Bung Yono untuk pemaparannya pada Amin, kabar petang amin. kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.